guys. Air panas semua, air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu, malam hari ini kita belajar Mabadi'ul Fiqih juz 2. Kita belajar fikih ini setara sederajat dengan Safinatun Najah. Nah, jadi nggak apa-apa. Ada orang belajar fikih Safinatun Najah dengan Mabadi'ul Fiqih dengan Fiqhul Wadi itu sarwa keneh, sama baik, sama saja, isinya sama. Sekarang kita belajar halaman 25, bener nggak? Halaman 25. Ma sunanus salati qabla dukhuli fiha. Di paling bawah nomor 2. Ma sunanus salati qabla dukhuli. Udah ketemu? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, Ibu, kita baca surat Al-Fatihah buat Ustazah Sa'amah beserta Ustazah Sa'amah binti Hawa beserta Bapak Haji Sarno bin siapa? Bu Haji? Haji? Nggak kedengeran? Soekarno. Ya Allah, biar angkat penyakitnya, biar sehat, biar berkasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita sebelum sholat hendaknya melakukan wudu, yaitu toharoh. Jadi kalau kita mau menghadap kepada Allah, stepnya yang pertama stepnya toharoh penting. Ini memang harus perlu diulangi. Kita belajar kitab apapun, bab pertama itu toharoh. Toharoh apa artinya? Bersuci. Bagaimana cara nyuci baju yang benar sesuai dengan aturan Islam? Bagaimana cara ngepel yang benar? Bagaimana cara berwudu yang benar? Sholatnya udah bener, udah nonggeng, tapi wudunya nggak becus, niatnya nggak bisa, percuma. Makanya belajar, ya. Kemarin kita udah belajar bagaimana bertoharoh. Toharoh istinja penting. Sampai-sampai ibu Rasulullah lewat di kober, kalau bahasa kita. Rasulullah lewat di samping kuburan, ada salah satu kuburan yang menangis. Kemudian sama Rasulullah ditancapkan pelepah pohon kurma. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau tancapkan pelepah pohon kurma? Karena si fulan waktu hidup toharohnya, kencingnya enggak bener, ya. Jadi penting, Bu. Ibu mau kenanya udah baru, sejadahnya udah bagus, niatnya udah usolli Allah Akbar, tapi toharohnya enggak bener. Makanya kenapa doa kita belum dijabah sampai hari ini? Bisa jadi karena ibu nyucinya nggak tahu caranya, berwudunya, istinjanya nggak paham. Cara pipis yang benar bagaimana? Udah ya? Udah bisa ya? Udah. Sekarang nih kita next. Wudunya sudah, toharanya sudah. Udah bisa kan ya? Ma sunanus salati qabla dukhuli fiha. Apa sunnah-sunnah sholat sebelum masuk mengerjakan sholat? Apa sih sunnah-sunnah? Hukum dalam Islam ada berapa perkara? Hukum dalam Islam ada berapa perkara? Ada 5 apa 4? Yang pertama wajib. Yang kedua haram. Yang ketiga Yang keempat yang kelima apa itu wajib?
Kudu, mau kagak mau, kudu harus dikerjain. Yang ngerjain dapat pahala, yang kagak ngerjain dosa. Fix. Apa contohnya? Sholat 5 waktu, zakat di bulan Ramadan, ya. Sampai mau mati pun, sampai sakit koma, kalau kita masih ingat Allah, itu disuruh sholat. Karena sholat hukumnya wajib. Ngerti? Yang kedua haram. Yang ninggalin perkara haram pahala, yang ngerjain dosa. Ibu udah tahu zina, mencuri, minuman khamr, makan perkara haram ada 2, ada haram secara zahir, ada haram secara batin. Yang ibu makan daging babi, anjing, zahirnya haram. Ibu makan ayam, makan sapi, bisa jadi haram. Ayamnya boleh nyolong, zahirnya halal, batinnya haram. Paham? Ibu makan ayam tapi boleh gosok, mentang-mentang obong-obong. Si Umam orangnya baik, si orangnya baik, ada ayam gua ambil gitu. Itu namanya gosok, Bu. Subhat. Antara halal sama yang dimakan bener halal, yang dimakan barangnya halal. Tapi ketika masuk ke mulut itu subhat baina halal wal haram. Karena yang punya ayam belum tahu. Begono. Kadang-kadang kita kan main nyaplok baik, punya besti begitu. Ji, lu punya garam kagak? Iya gua ambil kan begitu. Itu ngeri, hati-hati ya. Yang kayak begitu. Nah, jelas-jelas kita makan daging babi, daging celeng. Kalau di restoran itu namanya sate jamur. Katanya kalau kita makan sate jamur sama dengan sate anjing. Dulu hampir-hampir Umah mau makan, sok-sokan ke restoran begono, pengen begaya, pesen, ada bacaannya sate jamur. Ternyata emang ibu kira sate jamur, kira jamur beneran. Ternyata yang dinamakan sate jamur, sate anjing. Gitu loh. Daging, maksudnya sate jamur, bahasa atau istilah. Nah, terus yang ketiga adalah sunnah. Bahwa sunnah dikerjakan mendapat pahala. Enggak dikerjakan, enggak apa-apa, enggak usah marah, enggak usah emfasis, enggak usah menekan. Sunnah dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Makruh dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Seperti apa? Menahan kentut ketika Umah, saya teh air tinggal segini, terus kalau saya kentut air berkurang, adik saya kurang nggak bisa wudu. Nahan, makruh. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi makruh. Ada asbab, misalnya tapi kalau misalkan air banyak, waktu banyak, udah rokaat kedua kentutin aja, kecuali di rokaat terakhir pas assalamualaikum berobot, terus salam ke kiri, sah nggak sholatnya? Karena salam ke kiri itu adalah sunnah, kanan wajib. Jadi begitu, makruh ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Terus kalau atau seperti makan, apa hal yang makruh? Ya, terus makan Selain itu, perbuatan muamalah, menahan kentut, apalagi hal-hal yang makruh. Wudu ketika tidak memakai baju telanjang, wudunya sah nggak? Sah, tapi makruh. Ya, harus tahu. Terus kemudian yang terakhir mubah, mahwa mubah. Ada yang tahu mubah artinya apa? Umah minum air, bismillahirrahmanirrahim. Mubah. Umah beli tas Hermes, mubah. Beli mobil Pajero, mubah. Ya, pakai baju seragam, mubah. Itu yang mubah boleh, tidak ada hukum. Gak wajib, gak sunnah, berarti mubah, ya boleh saja. Jelas ya? Kembali ke laptop. Ma sunanu sholati qabla dukhuli fiha. Apa sunnah-sunnah sholat sebelum waktu mengerjakan sholat? Yang pertama al-adzanu wal iqamah. Yang pertama azan dan iqamah. Itu hukumnya sunnah ketika kita hendak melaksanakan sholat, yang namanya sholat. Bagaimana kalau saya ada di negara, misalnya di Singapura atau ada di Rusia,
ada di hotel nggak dengar azan, nggak dengar iqomah, nggak apa-apa. Asal kita tahu sudah masuk waktunya, waktu sholat. Ma sunanus salati ba'da dukhuli fiha. Ma sunanus salati ba'da dukhuli fiha. Apa sunnah-sunnah salat setelah masuk dalam salat? Qismani ab'adun wa hay'atun. Terbagi dua. Yang pertama ab'adun, sunnah ab'ad, wa hay'atun, dan sunnah hay'at. Sunnah terbagi dua, sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Nggak usah tegang-tegang, nggak ujian, nggak ujian, nggak apa-apa. Kam ab'adus shalah. Ada berapa sunnah abadnya shalah? Ab'aduha salasatun. Sunnah ab'ad terbagi kepada 3 bagian. Dicatat. Al-awwalu, yang pertama at-tasyahud awal. Tasyahud awal itu namanya sunnah ab'ad. Nanti Uma jelasin. Wasani as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sahbihi. Fit tasyahudil awal. Yang kedua berselawat atas Nabi Muhammad pada at-tasyahud awal. Mana? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Terus wa stop. Nah, itu tadi yang ibu baca, sunnah apa namanya? Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat. Sunnah ab'ad. Ketika lupa maka wajib sujud sahwi. Nah, ayo. Pernah nggak lupa? Sujud sahwi enggak? Hah? Enggak. Wasalis, yang ketiga al-qunutu fi subhi wa fi witrin nisfi al-akhiri min syahri Ramadan. Yang ketiga membaca doa kunut dalam salat subuh dan dalam salat witir pertengahan akhir bulan Ramadan. Nih, ini yang tadi Umah ucapkan, yang tadi Umah sebut 3 item. Yang pertama at-tahiyat yang kedua membaca tasyahud yang ketiga membaca doa kunut di waktu subuh dan di pertengahan bulan Ramadan pada sholat Jadi ada berapa? 3. Itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah apa, Bu? Apa? Lagi. Nah, biar nyantel. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad yang tadi ibu sebutkan 3 item, 3 macam. Ketika ibu lupa maka kudu, maka lazim sujud sahwi. Bagaimana bacaannya? Ayo punten Polina. Sujud sahwi bagaimana bacaannya? Penting kita belajar fikih. Lupa atas syahud awal. Bagaimana bacaannya? Sebelah sini bagaimana bacaannya? Oh, Masya Allah, ibu sholat hebat nggak pernah lupa ya? Ibu, ini penting. Kalau ani walau ayah rumah merasa berdosa kalau ini dari sampai ini wajib. Ada 3. Ibu sholat subuh lupa baca kunut, buru-buru mau ke pasar Parung. Pas subuh ya Allah lupa nggak baca kunut, maka wajib sujud sahwi. Bacaannya subhanalladzi subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Ya, kalau itu Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah. Jangan seikut-ikutnya kecuali orang Muhammadiyah. Bu, orang Muhammadiyah nggak pakai kunut, biarin, dia punya keyakinan, ibu punya keyakinan. Kalau ibu sekata-kata soal ibu nggak sah.
sekarang Ahlussunnah wal Jamaah wajib kunut ketika sholat subuh. Lupa kunutnya maka harus diganti pakai sujud sahwi. Bacaannya Subhanalladzi la yanamu wa la yahsu. Allahu Akbar, sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa la yahsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. At-tahiyat misalnya lupa, kita sholat maghrib 3. Habis sujud bangun, agak duduk, lupa. Itu abaat namanya, abaat wajib ganti. Oh iya lupa. Enakan Allah dirukhsah, dikasih keringanan. Begitu sujud rakaat ketiga, mau bangun jangan assalamualaikum dulu. Sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa la yasur. Naon? Subhanalladzi la yanamu wa la yasur. Baca. Subhanalladzi la yanamu wa la yasur. Subhanalladzi la yanamu wa la yasur. Yang kenceng. Maaf, aduh jangan diomel dosa. Jangan dongeng tapi ya. Jangan kasih tahu. Kamu gimana? Ya, biar pinter. Gaya manu. Pelan-pelan sayang. Subhanalladzi la yanamu. Pelan-pelan. La yanamu wala yas tu. Bebas sendiri. Subhanalladzi la yanamu wala yasku. Ayo bongkus. Subhanalladzi wala yanamu. Subhanalladzi la yanamu. Subhanalladzi la yanamu wala. Yes. Sekali lagi sayang di save di sini, jangan WhatsApp belum di save. Benar. Belum WhatsApp udah di save deh. Sekali lagi sayang, pintar lagi sayang, pintar. Subhanalladzi wala yanamu. Subhanalladzi La yanamu ya. Subhanalladzi la yanamu wala yasku. Ayo sebelah sini, sana siap-siap. Subhanalladzi la yanamu wala yasku. Ayo. Pelan-pelan. Siap ya. Nanti kalau lupa salah subuh. Ayo. Baca. Pinter, ayo sini. Yes, subhanalladzi. Yang untuk mati. Mati. Besar kajian yang kata mati dosa. La yanamu. Gampang kalau tiga kata doang, sampai turun dah. Lah ya biar bisa. Jadi sunnah abaad
Jadi sunnah abad yang tadi kita sebutkan, ketika ibu sholat subuh 2 rakaat, kali tegere-gere mau besan, mau ke pasar, nggak tahu lah urusannya, apalagi masak air, lupa nggak bacaku, maka digantikan dengan sujud sahwi. Bacaannya subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Gampang kan? Atau ibu tidak sholat subuh tapi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, lupa at-tahiyat awal, tahu-tahu berdiri 3 rakaat lupa, nggak usah turun lagi, terusin. Ketika di akhir sholat baca sujud sahwi, bacaannya subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Umah, kapan bacanya? Ketika sujud yang kedua, ya kan? Setelah baca at-tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, ya kan, hamidum majid, ya kan. Sebelum salam ibu sujudlah lagi, baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Jelas ya? Masya Allah, itu sunnah abad, maka kudu diganti. Atau ibu duduk di antara 2 sujud tapi punten umah teh lupa nggak baca asyhadu alla, buru-buru kesusu, kalau kata orang Jawa mah kesusu. Akhirnya tahu-tahu rakaat ketiga ya tadi lupa nggak baca tasyahud awal, ya kan, maka diganti di akhir sholat baca sujud sahwi setelah at-tahiyat. Jangan salam dulu, baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Jelas? Alhamdulillah, girang umah. Lanjut. Kam hayatus shalah. Nah, tadi sunnah terbagi 2. Sunnah abad, sekarang kita bahas sunnah hayat di dalam salat. Ada berapa? Eta aya 15, ada 15 biji. Al-awwal, yang pertama, raf'ul yadaini bi khidha'il man kibaina inda takbiratil ihram wa inda ruku'i wa inda al-i'tidal wa inda al-qiyam minat tasyahud awal. Nah, justru sekarang terbalik, Bu. Kalau sunnah abad maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Nah, sekarang kita bahas sunnah hayat. Ada 15 perkara. Ketika ibu lupa, ketika ibu tidak melaksanakan, maka tidak wajib sujud sahwi. Udah tahu kan? Udah tahu kan? Alhamdulillah, bertambah ilmunya. Apa yang pertama? Raf'al yadaini, mengangkat kedua tangan terbentang sejajar dengan kedua pundak ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Punten, makanya kalau orang yang udah umroh atau pergi haji, apalagi udah belajar fikih, kok ada orang sholat nggak pakai takbiratul ihram, tangannya nggak ngangkat. Contoh, Allahu akbar. Nah, sah nggak salatnya? Sah nggak? Sah nggak? Ya udah. Kenapa lu bilang beda aliran, tolol? Lah ya ini, ya kan? Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak. Allah, ya kan? Ketika ruku, sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal, habis. Nih, ini loh. Ini Imam Syafi'i lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita nih orang Indonesia paling rapi. Kata orang Arab ngomong, tangan kita begini, sami Allahu liman hamidah. Orang Indonesia mah tuh cakep banget dah. Kalau laki sami Allahu liman hamidah, laki. Kalau perempuan, kata Imam Syafi'i, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Tangannya begini dong. Sah enggak? Sah. Ini namanya sunnah hayat. Lupa tadi tangannya enggak begini. Enggak perlu sujud. Itu sunnah hayat namanya. Jangan itu ada orang sholat tangannya gini aja. Berarti lu yang nggak belajar fikih. Kan banyak alhamdulillah bacanya terus. Iya, maksudnya yang dibahas gerakan bacaannya tetap baca. Kan subhanallah jadi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
Cuman kalau mau sempurna, kalau kita mau dapat pahala sunnah hayat, sami Allahu liman hamidah, afdol. Tapi ada orang kagak pakai begini, itu sah sholatnya, jelas. Ya, biasa orang sini kadang-kadang mulutnya jelas ya. Wasani wad'ul yadil yumna fawqal yusra tahta sadri wa fawqa surrati. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada dan di atas pusar. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Makmuman rajin banget lu. Sama siapa imaman? Sendirian. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, di sini dikatakan wad'ul yadi, meletakkan tangan yumna kanan, fawqal yusra, di atas tangan kiri. Tuh, di sini dikatakan tahta sadri, di bawah dada, wa fawqa surrah, di atas pusar. Allahu akbar. Tuh. Ini namanya sunnah. Sunnah hai. Pinter. Uma saya lupa. Buru-buru Uma ke susu, mau nonton dangdut. Bangetan. Allahu akbar. Tangannya begini lurus. Gimana tuh? Tapi jangan dikerjain. Ini mah buat keilmuan aja, paham? Buat keilmuan saja. Ya. Ketika ibu lupa, maka tidak perlu diganti sujud sah. Itu namanya yang begini namanya sunnah hayat. Sunnah. Karena Rasulullah begitu. Gitu loh. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu hampir sunnahnya sunnah muakkad, sunnah menghampiri wajib. Nah, Umar pernah bilang sunnah terbagi 3, sunnah qauliyah, sunnah apa yang Rasulullah perintahkan ada hadisnya. Janganlah kamu makan berdiri, contoh, ya kan? Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni, kata Rasulullah. Berarti sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah. Rasulullah nggak ngomong, mingkem. Rasul sholat ba'diyah maghrib. Woi, berisik banget ya. Sholat ba'diyah maghrib. Lo, sholat ba'diyah maghrib di masjid. Rasulullah dia mulutnya nggak ngomong. Dilihat sama sahabat, diikutin, itu namanya sunnah fi'liyah. Rasulullah nggak ngomong. Kemudian sahabat ngikutin, berarti apa-apa yang Rasul kerjakan pahalanya baru 2. Yang ketiga sunnah takririyah. Ya, ketika Rasulullah diundang makan sama sahabatnya orang Badui, Rasulullah dikasih makanan daging binyawak. Ketika itu Rasulullah tidak mengerjakan alias tidak makan, dan Rasulullah tidak mengucapkan apa-apa. Rasulullah diam. Rasulullah datang ke rumah sahabat, disuguhin daging binyawak sama Rasulullah, cuma diliatin doang. Tapi di depan Rasulullah para sahabat lagi pada makan daging binyawak. Kalau memang itu daging binyawak haram, maka Rasulullah hari itu bilang, wahai sahabat, itu daging haram. Buktinya Rasulullah diam. Artinya itu daging binyawak halal. Cuma Rasulullah nggak makan karena adat kebiasaan itu orang-orang Badui makan, tapi Rasulullah menghalalkan, tapi beliau tidak makan. Namanya sunnah takrir. Jelas? Ya. Nah ini, nah di dalam sholat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Lanjut, as-salis, yang ketiga, du'aul iftitah. Ibu biasanya kalau sholat maghrib, usolli farul maghrib di 3 rakaatin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala, Allahu akbar. Terus baca apa doa iftitah? Bagaimana bacaannya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras hanifam wa ma ana minal musyrikin. Inna ketika ibu sholat, ibu baca itu dapat pahala. Uma, saya terburu-buru nggak baca
Doa iftitah hukumnya sunnah hayat. Perlu nggak diganti sujud sahwi? Tidak usah, pinter ya. Ini sunnah. Ibu nggak baca, lupa nggak apa-apa. Mau baca boleh dapat pahala. Jelas ya? Jadi jangan ditukar-tukar. Yang wajib menjadi sunnah, yang sunnah menjadi wajib. Ar-Rabi yang keempat, 3 menit lagi selesai. Ar-Rabi yang keempat at-ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hukumnya sunnah hayat. Itu yang keempat ya. Dicatat. Al-khamis yang kelima, at-ta'min. Nah, at-ta'min apa artinya at-ta'min? Ada yang tahu? At-ta'min bermakna mengucapkan amin waladdallin. Kata makmumnya amin. Wajib nggak tuh? Wajib. Sunnah hayat. Ada orang sholat jamaah, imam sama makmum. Imam baca surat al-Fatihah waladdallin. Kata imam, kok di belakang diam semua? Nggak taunya makmumnya gagu semuanya nggak bilang amin, ya kan? Gagu. Nah gimana itu? Itu sunnah hayat. Ibu lupa nggak baca amin, nggak usah sujud sunnah. Kembali ke laptop. Sunnah ya, oh ya sunnah itu apa sih? Dikerjakan pala, nggak dikerjakan nggak apa. Jadi jangan meributkan sesuatu yang sunnah, akhirnya jadi ribut berantem. Saya pernah dengar di Masjid Nurul Yakin dulu waktu ada almarhumah. Apaan sih dia salat sebelum maghrib? Pengen batik kata. Emak mau tremes banget. Ya lu juri banget ya, ada orang salat dikatain. Emang dasar. Ya udah biarin aja sih. Orang dia salat sunnah, yang pahala dia yang dapat. Kalau mau dapat pahala ya udah salat, begitu kan? Begitu. Lanjut, al-khamis. Wasadis yang keenam, qira'atu surah ba'da al-Fatihah fi raqa'ah al-ula wa tsaniyah li ghairil ma'mum. Dan yang keenam, membaca surah setelah membaca Fatih dalam rakaat pertama dan rakaat kedua bagi selain makmum. Nah, maksudnya apa tuh? Ibu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Membaca Fatihah adalah hukumnya wajib. Saking wajib tidak boleh baca Fatihah di dalam hati. Nggak boleh Malina kayak baca. Ibu baca Fatihah ketika sholat, Malina kayak baca koran, nggak boleh. Rokomil. Paling tidak kuping kita tahu. Begini, baca dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi nggak boleh kencang-kencang kayak imam. Kita wudhu juga begitu loh Bu, nggak boleh dalam hati. Kuping kita kudu dengar, bukan kuping orang. Nama itu wudhu nggak gitu. Kuping kita. Kuping sendiri. Jelas ya. Baca Fatihah nih ketika sholat, walaupun mau munfarid mau makmum, ya itu kuping harus dengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kuping sendiri harus dengar. Kalau dalam hati ya, ya. Membaca surah di dalam sholat fardu hukumnya sunnah hayat. Saya lupa nggak baca surat di dalam Al-Quran. Bagaimana sholatnya, sah nggak? Baca apa? Baca apa sah? Terus Bunda Jeriani sholat zuhur baca Fatihah aja, nggak baca surat, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi kalau bisa jangan dibiasakan. Itu urgensi aja, urgent. Misalnya nauzubillah lagi kondisi di ICU, kita buru-buru ya mau naik pesawat ya, jangan mau nonton dangdut, itu waktunya banyak gitu. Kalau di rumah ya baca semuanya, saya baca gitu, lebih afdal. Ntar obong-obong udah belajar fikih ya kata Umah, nggak usah baca surat Fatihah aja biar cepat sholatnya, pakai perangko 50.000 seng gitu. Oke, lanjut. As-sabi yang ketujuh.
Al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Yang ketujuh, mengeraskan suara pada tempatnya dan melirihkan suara pada tempatnya. Disunahkan ketika ibu, baik laki-laki maupun perempuan, sholat maghrib, isya dan subuh itu disunahkan suaranya dijaharkan. Ya, kecuali beda zuhur sama asar. Kalau ibu punya anak perjaka laki, lagi main PS sama TV, itu kalau bisa anaknya suruh jadi imam. Mau baca Fatihahnya belepotan biarin, tapi harus lirih suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, enggak boleh dalam hati. Ya. Sangat sunnah abaat ketika punya anak perjaka suruh jadi imam kita di rumah. Ketika dia tidak pergi ke masjid. Apa hukumnya anak laki-laki dan suami kita ketika pergi ke masjid? Baik. Kan udah ngajar Selasa. Emang ada dikasih tahu? Apa hukumnya suami ibu dan anak laki-laki ibu dan bapak ibu, laki-laki kan bukan perempuan, apa hukumnya ketika sholat ke masjid? Gak usah takut. Apa hukumnya? Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Hati-hati. Ada orang, laki-laki wajib ke masjid. Hati-hati loh. Kata-kata lo ngomong wajib-wajib. Emang lu Imam Syafi'i? Kalau kita mengklaim seseorang wajib, berarti kalau nggak ke masjid dosa dong. Tendang aja dari rumah kan begitu. Lah ya kan? Hukumnya fardu kifayah. Apa artinya? Ketika misalnya di Masjid Nurul Yakin sebagian laki-laki, sebagian RT sudah pergi ke masjid, maka RT yang lain tidak wajib untuk ke masjid. Fardu kifayah. Itu Imam Syafi'i. Tapi imam 4 mazhab. Nah, imam yang satu lagi mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Itu jelas ya? Jelas ya Bu? Lanjut. Yang keberapa sekarang? As-samin. Yang kedelapan, at-takbiru 'inda raf'il wal khafdi. Takbir ketika bangun dan turun. Allahu Akbar. Paham ya? Ketika dari sujud mau rakaat kedua atau ketiga, biasanya kan tangan diangkat tuh. Ketika lupa tangan nggak diangkat, maka nggak usah diganti sujud sahwi. Ibu kaget, kita memang orang Indonesia tuh paling disiplin, paling rapih kalau sholat, paling masya Allah dah teratur. Pokoknya semuanya sudut-sudutnya dipakai. Makanya sampai orang Saudi bilang, orang Indonesia tuh rapi sholatnya. Apalagi khodimahnya yang ada di Saudi itu baik-baik. Kata orang Saudi bilang, orang Indonesia itu ahsan nas, paling baiknya manusia. Dalam hati mau ngomong gini, lu ngomong begitu, iya orang Indonesia diapain aja, diinjek-injek diem, saking baiknya. Itu orang Indonesia. Lagi naruh air, TKW maksudnya, ta'al, inta hilwa, dipegang-pegang. Besok dibilang lagi inta hilwa, kamu cantik, kamu manis. Orang Indonesia maksudnya ramah, tapi anggapan orang Saudi, dipegang ininya sama orang Saudi, minta masya Allah. Anggapan orang Saudi ini budaya. Kalau orang dipegang diam artinya mau ngasih sirina. Kalau orang Indonesia sebenarnya nggak mau, cuman maksudnya ramah. Salah paham. Kata orang Saudi, besok berarti dia mau dipakai nih. Begitu. Ketika dibilang inte hilwah, kamu manis. Begitu ngomong kamu manis, seharusnya yang dilakukan orang Indonesia tuh, hababah, haram alaiki, haram. Besok-besok dia nggak berani. Gitu. Orang Indonesia saking baiknya, nyengir. Berarti kan ngasih pintu. Terus dipegang diem. Makanya dibilang ahsan nas, paling bagusnya karena tolol. Itu loh maksudnya. Paham? Seharusnya begitu dilecehkan, pakai lisan, belum pakai tangan sudah bilang haram babah, haram. Begitu. Kita udah antisipasi haram alaiki. Nggak boleh babah ngomong begitu, babah nggak boleh ngomong kayak gitu. Kan kejadian TKW banyak yang diperkaos.
Walaupun ada sebagian penyebabnya dari TKW itu sendiri. Lanjut. At-tasi qaulu sami'allahu liman hamidah. Nah, at-tasi qaulu sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil i'tidal. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minhu ma syi'ta min sayyin ba'du pada i'tidal. Jelas ya? Oke, lanjut. Wal 'ashir yang ke-10 at-tasbihu fir ruku'i was sujudi salasan. Yang ke-10 membaca tasbih dalam ruku dan sujud 3 kali. Nah, Ibu, punten, ini ilmu. Ketika Ibu ruku bacanya subhana rabbiyal azimi berapa kali teh ya? 3 kali. Terus kemudian sujud berapa kali bacanya? 3. Bacaannya bagaimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ngomong-ngomong soal hukum, plototin itu kitab. Nih, lihat ke kitab Al-Ashir. At-tasbihu fir ruku'i was sujudi salasan wa yakni sunnah hayat laisa sunnah abad. Yang ke-10 membaca tasbih dalam ruku dan sujud 3 kali. Artinya ketika ada imam baca ruku dan sujud, bacanya cuma sekali. Itu gimana? Boleh nggak? Boleh. Lupa aja boleh, apalagi 1. Ada yang komplain. Sholat tarawih cepet amat. Orang gue baca cuma 1. Subhanallah wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah, subhanallah a'la wa bihamdi. Gitu loh. Cuman kalau mau ambil afdalnya baca 3. Umah, saya nggak baca 3, bacanya 7. So alim amat lu. Ada nggak yang begitu? Boleh nggak? Kayaknya orang nggak ada yang nambahin. Artinya begini sayang, kita baca 3 aja hukumnya sunnah hayat. Ketika lupa tidak diganti dengan sujud sahwi. Itu baca 3. Gimana kalau bacanya 1? Sah nggak sholatnya? Sah. Lihat istimbat hukumnya. Lihat sholatnya. Sholat wajib aja sah, apalagi sholat sunnah. Mahwa sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain nggak apa-apa, nggak usah rese. Yang rese itu yang nggak sholat. Sholat tarawih cepet lah, biarin baik. Kan besok mau masak, gitu. Ibu ngomong begitu karena baru ketemu agama puber soalim. Dikatain seburuk-buruknya manusia mencuri sholat. Jadi nggak ngerti hukum fikih. Nah makanya ini dibahas sekarang, paham ya? Jadi boleh. Bukannya nggak baca tapi cuma Subhana rabbil azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin, Contoh. Rumah di Cawang jadi imam jam 8 kurang 20 menit udah selesai. Yang anak mudanya doyan mau contoh, tapi nggak apa-apa. Besok rumah nggak cepet-cepet ya. lupa. Lanjut. Terakhir, al-hadi asyara wad'ul yadaini 'ala al-fakhidhaini ma'a bastil yusra wa qabdil yumna illa al-musabbihah. Tuh, liatin. Yang ke-11 meletakkan kedua tangan di atas kedua paha beserta mengembangkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan kecuali jari telunjuk. Nah, paham nggak maksudnya? Paham? Alhamdulillah, bener ya. Awas lu. Apa? Nah, pinter, cerdas. Ini berarti wawasannya luas. Berarti pernah waktu sholat di sampingnya tangannya disco ya. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha beserta mengembangkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan kecuali jari telunjuk. Nah, kita ibu rumah sering ngomong di terakhir kita pakainya Imam Syafi'i. Kita nggak boleh talfek. Yang begitu biarkan mereka paham dengan imamnya. Ibu mau ikut-ikutan ditanya,
Bu Elvia, kata Allah, lu ngapain jari digitu-gituin? Ikut imam siapa? Iya, kembali. Imam itu siapa? Imam Syafi'i apa Imam Samudra? Kan begitu. Gitu. Gak usah, jangan diudek-udek ya. Gak usah diudek-udek. Begini. Gini. Begini. Atahiyat kue antrin kue, ambil kue. Ibu lapar. Jadi begini, nggak apa-apa, mas santai. Jadi begini, ini tangan kaki kiri, kaki kanan. Attahiyatul mubarakatus salawatu taibatullah. Ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna jempol Muhammadar Rasulullah. Gitu kan? Ya kan? Terus gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alukal jannah. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika minan. Semoga kita terhindar dari api neraka. Jelas ya? Tanggung. Asani asyara, yang ke-12, duduk iftiros di semua duduk. Al-jalasat, yang ketiga as-salis asyara, at-tawarruk fil jalsatil akhirah. Duduk tawarruk dalam duduk yang akhir, duduk tawarruk. Tahu duduk tawarruk? Ya. Ar-rabi' asyara at-taslima as-saniyah, yang keempat mengucapkan salam yang kedua. Plotot ini. Mengucapkan salam yang kedua adalah sunnah. Kita sholat maghrib tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah nggak sholatnya? Sah. Karena ketika salam ke kiri hukumnya bukan wajib. Ya. Ada orang nonton tuh sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak tahu ilmunya, sampai nungguin ke kiri, ya kan? Jadi nggak tahu ilmunya, tolol gitu. Setan jin takut sama orang yang berilmu, bukan yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah karena nggak ngerti, nahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditahan. Lama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, tolol banget. Ketutin aja dari tadi ya. Dia nggak ngerti hukumnya. Begitu. Yang terakhir, al-khamisa asyara niyatul khuruji minas shalah. Niat keluar daripada salat. Wallahu a'lam bissawab. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pada malam hari ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalih ala hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, insyaallah dari sini saya bawa jamaah satu orang, Bu Tanti, nanti berangkat lewat Global Wisata Idaman. Kita tanggal 22 Juli bersama Bu Alia dan Bu Jakia nanti mau manasik. Tadinya saya mau ngajak ibu-ibu semuanya, takut nggak keduman ntar nasi boknya. Jadi 2 aja dulu, walaupun belum full nggak apa-apa. Ibu-ibu yang mau nabung umroh silakan, yang sudah nabung diterusin nggak apa, Bu? Jangan kegosok-gosok sama yang baru. Ibu nggak percaya sama saya, jangan begitu ngapa? Kagak bercanda, ya curhat. Jadi insya Allah yang berangkat dari Kebayoran itu 23 orang, apa 25 gitu saya lupa. Yang dari sini Bu Tanti bayar cash, ya nanti berangkat tanggal 10 Agustus. Penerbangan langsung Jakarta Jeddah Madinah Mekah 9 hari. Pesawatnya Saudi Airlines 9 hari. Hotelnya dari hotel ke masjid itu 30 meter saja, nggak pakai jauh-jauh. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'ti yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala ya Rahman, Allahumma ya dafi'al bala ya Rahim, Allahumma ya alim bihali usrudu fahali faghnini bil mal katsir wal ilmil ghazir min asbabi innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Al-Faqir Ummah Hanifah minta ridhonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanin, aku kuenya dikit amat, perasaan kue banyak dah. Bentar ya. Bentar. Sambal goreng mana ya? Kayaknya kue banyak dah. Mana yang kue? Kalau sambal goreng. Ibu, minta penjelasannya patungan buat sama lagi sakit. Oh, kapan? Iya, nyusul. Nanti Uma live lagi ya.